Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Oke, sehat ya. Oke, jadi untuk yang pertama, karena ini kita juga pertama kali masuk ya, kan setelah libur panjang kita pertama kali masuk. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran di pagi hari ini. Salah satu silakan untuk memimpin doa. Siap sudah memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menutup percaya masing-masing. Doa mulai. Doa dapat dibuka. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran, supaya kita juga semangat nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, bisa ya? Bisa. Untuk audiens atau untuk kalian silahkan berdiri dan silahkan dipimpin. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hamba jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih untuk yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui kehadiran untuk masing-masing siswa ya. Saya absen, nanti saya panggil namanya, silahkan mengacungkan tangannya, oke? Baik, Pak. Dimulai dari atas ya. Aditya Putra, Ahmad Afan, Ahmad Hafi, Alvino, Alif Anawang, Amelia Putri, oke. Angelia Tiara, ada. Aprilia Andri, oke. Arga Yuga, kemudian Ayub Ferry, oke. Barik, ada Barik. Bondan, oke, ada Bondan. Cahya Sylvia, oke. Charlie, oke, ada. Davina, hadir. Davinsa, oke. Kemudian Gabriel, ada. Hanggi Laudimas, ada. Khalid, ada. Terakhir Len, oke. Oke, semua hadir di mata pelajaran saya untuk pagi hari ini. Oke.
Terus kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran lagi, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah saya absen, kemudian kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan itu nanti adalah aturan yang nanti kita lakukan bersama selama 1 tahun ke depan. Siapkan buku tulis, saya dikte untuk kesepakatan kelasnya. Buku tulis yang nggak bawa, silahkan pakai lembaran pun boleh. Kalau tidak mau buku tulis, pakai lembaran boleh. Saya dikte untuk kesepakatan kelas yang nanti ini menjadi aturan kita ke depan dan harus disepakati. Sudah? Oke. Yang pertama, siswa harus bersikap sopan dan santun. Siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran. Siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran. Sudah? Yang kedua, siswa harus berseragam. Siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan. Saya ulangi, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan. Nomor 3, siswa harus mengikuti pembelajaran. Saya ulangi, siswa harus mengikuti pembelajaran dan mengerjakan semua tugas. Siswa harus mengikuti pembelajaran dan mengerjakan semua tugas. Selanjutnya, nomor 4, siswa dilarang bermain HP saat pembelajaran. Siswa dilarang bermain HP saat pembelajaran. Yang terakhir, siswa harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan pembelajaran ini. Oke, sudah ada 5. Di bawah kanan ada nama kalian dan juga tanda tangan. Nama kalian, tanda tangan. Kanan kiri bawah ada nama saya, nanti saya tanda tangani. Kanan bawah nama kalian sama tanda tangan, kiri bawah ada nama saya, dikosongi tanda tangannya, diberi space, nanti saya tanda tangani. Oke. Kalau sudah, biarkan di situ dulu. Nanti ketika berkelompok, saya sembari melihat untuk kesepakatan belajarnya, nanti saya tanda tangani. Untuk kalian silakan ditandatangani terlebih dahulu. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, saya buka materi pembelajaran pada pagi hari ini, yang mana kita hari ini adalah membahas tentang peluang usaha. Kita nanti akan membahas peluang usaha. Ini saya singgung sebentar. Nanti akan saya putarkan video pengusaha muda sukses. Kalian tahu Pak Sandiaga Uno? Tahu, pastinya sudah familiar kan? Ketika kita nanti membahas peluang usaha, apa itu peluang, apa itu usaha,
saya akan memutarkan video tentang Pak Sandiaga Uno. Nanti kalian lihat tentang beliaunya memberikan motivasi atau statement. Silakan diperhatikan. Nanti ikuti arahan setelah ini. Entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ikhtiar itu kita tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There's no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha tapi politisi yang lain. Yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja. Etos kerja terhadap kerja keras itu. Tarik garis menjadi benang merah. Menurut saya paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan. 100% dari kemampuan kita, totalitas. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, itu hobi baca. Hobi baca, salah satunya. Nah, ini kan baca nggak cuma baca di Internet, online juga sudah banyak. informasi itu begitu. Jadi nggak hanya di buku ya sekarang itu. Dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing. Hidup ini penuh persaingan. Hidup ini penuh persaingan. Melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik, tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, Jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, selalu berpikiran positif, dan selalu berpikir positif dan optimis. tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang. Tapi kalau ada orang kegagalan, hatinya kita tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang. Tapi begitu ada kesuksesan, dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa lakukan. Dengan etos kerja dan mindset prinsip yang tadi saya share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia. Oke, itu adalah salah satu quotes atau motivasi ya dari pengusaha muda sukses, yang mana mungkin kita mengenalnya Pak Sandiaga Uno, menteri juga. Ada yang tahu kalau menteri toh? Nah, selain menteri sebelumnya adalah dia seorang pengusaha muda, yang mana dari quote atau motivasi yang beliau berikan itu tadi, itu yang menjadi etosnya sebagai pengusaha. Ulet, disiplin, dan sebagainya. Oke, sebelum saya mengarah ke peluang usahanya, apa kok itu peluang usaha? Saya ingin bertanya ke kalian. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah kalian, silakan nanti yang punya jawaban atau ingin menyampaikan jawabannya, mengacungkan tangan, jawabannya apa? Pertanyaan pematik, apakah kalian berkeinginan untuk melakukan kegiatan berwirausaha? Ya, oke, silakan berdiri, dibacakan. Saya pernah, Pak. Saya kan membuat sebuah usaha dan
All ya. Oke, bagus, duduk. Yang nomor 2 dari 20 siswa ini salah satu sudah menjawab pernah membuka usaha di sosial media atau yang dikenal dengan all shop. Karena emang di zaman sekarang ini ya kita tidak bisa yang namanya memungkiri dunia sosial media. Nggak bisa kita nggak mau apa itu sosmed, nggak mau apa itu sosial media, nggak bisa. Jadi kita mau tidak mau supaya tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan teknologi, kita harus juga ikut berbaur, ikut mempelajari apa yang itu namanya sosial media. Yang kedua, bagaimana cara kalian dalam menentukan dan menetapkan jenis usaha? Mungkin, oh ya, silahkan berdiri. Bagaimana? Saya melihat dan menentukan pasar sebelum memulai usaha. Bagus. Duduk. Segmentasi pasar itu adalah sebuah langkah awal ya. Jadi misalkan segmentasi pasar adalah konsumen kita kebanyakan itu apa. Nanti dari segmentasi pasar itu maka diperoleh usaha apa yang akan kita jalankan. Itu sangat penting langkah awal namanya segmentasi pasar. Yang ketiga adalah sebutkan beberapa contoh usaha atau industri yang ada di sekitar tempat tinggalmu yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Ada yang bisa menjawab? Oke, berdiri. Contoh usahanya di tempat tinggal saya itu adalah usaha bakso burger. Faktor keberhasilannya itu adalah karena kita rasa makanannya yang konsisten. Oke, betul. Kalau faktor kegagalannya itu karena rumah makan kecil, karena namanya jauh. Oke, silakan duduk. Oke, jadi salah satunya betul ya. Jadi ketika kita belajar tentang peluang usaha, kita bentar. Saatnya jam ke-7 dimulai. Oke. It's time to begin the 7th lesson. Oke, jadi betul ya. Ketika kita sudah memulai sebuah usaha ya tadi, yang pertama apa tadi usahanya? Bakso. Dia bisa keberhasilannya itu karena konsisten rasanya. Jadi ketika awal membuka usaha tersebut sampai sekarang ini, ketika rasa yang digemari oleh konsumen enak, kategori enak atau enak sekali itu tergantung konsumennya ya. Tapi kategori enak itu ketika konsumen merasa puas dan konsisten, pasti akan kembali lagi ke usaha yang kita datangi. Tapi kebalikannya, kalau sudah konsumen itu kecewa, maka kegagalan nanti yang akan menjadi momok di usaha kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah itu kita simak materi dulu ya. Kita masuk di peluang usaha. Apa sih itu peluang? Apa sih itu usaha? Jadi ada terdiri dari dua huruf, peluang sama usaha. Peluang berarti kesempatan, sedangkan usaha upaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau yang diinginkan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi ingin mencapai tujuan dengan sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Bisa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ya. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencangkup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang sebuah usaha. Jadi ketika sumber daya itu bisa berupa modal atau skill yang kalian punya. Jadi enggak hanya modal saja, tidak, tapi juga menyangkut keseluruhan dari modal, pengetahuan, skill itu menjadi satu sumber daya, menjadi satu kesatuan yang mana untuk menjadi sebuah usaha yang sukses, usaha yang bisa berkembang harus satu rangkaian antara sumber daya satu dan yang lainnya. Berikut ciri-ciri peluang usaha yang baik. Jadi ketika kita punya angan untuk membuka sebuah usaha, kan kita harus yang namanya mempelajari peluangnya terlebih dahulu. Seperti yang tadi, peluang apa, usaha apa. Ini ciri-ciri peluang usaha yang baik, bersifat orisinil, tidak meniru. Jadi belum pernah
dilakukan oleh orang lain. Kalaupun kalian ingin melakukan hal yang sama, ya, bentar. Oke, ketika kalian ingin melakukan hal yang sama, ketika usaha itu sudah pernah dilakukan oleh seseorang, setidaknya kalian melakukan modifikasi atau kemiripan, ya. Yang kedua, saya sembari bacakan saja. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi ketika kalian membuka suatu usaha, kalian harus bisa mengantisipasi yang namanya persaingan dan kebutuhan pasar. Cocoknya di tempat ini itu apa? Cocoknya di tempat ini, karena setiap tempat pasti beda juga segmen pasarnya. Bentar, karena ini sembari juga off ya. Ini saya bagi buku yang mana nanti untuk mempelajari ya. Ini nanti ada 5 buku, silakan dibaca, ini sama kayak PowerPoint. Jadi sembari saya terangkan, kalian bisa lihat di bukunya. 1, 2, 3, 4, mana yang kurang? Sini, 5. Oke, sembari saya menerangkan, kalian boleh membuka. Di halaman 18 ya untuk bukunya, peluang usaha. Sudah ketemu halaman 18? Sudah. Oke. Yang ketiga, sesuai dengan minat dan keinginan wirausaha supaya bisa bertahan lama dan pelaku usaha bersemangat dalam berinovasi. Jadi untuk kita memulai sebuah usaha, ya, yang terpenting adalah minat terlebih dahulu. Kalau nggak minat, nanti di tengah jalan pasti adanya kemalasan, adanya sebuah ketidaksemangatan, itu pasti. Jadi yang pertama adalah minat dan niat dari dalam diri kita. Itu harus yang pertama kali itu. Kemudian yang keempat adalah tingkat kelayakan. Boleh sambil dibuka bukunya ya, biar kita satu persepsi. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Maksudnya adalah tingkat visibilitas kelayakan usaha. Jadi ketika kita pengen membuka suatu usaha, ya, itu diuji dulu kelayakannya. Kemudian diuji dulu, tadi kembali lagi segmen pasarnya seperti apa. Jadi nggak hanya semata-mata membuka sebuah usaha, selesai ditinggal, nggak seperti itu. Jadi ada runtutannya ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, boleh sambil dibaca, bersifat ide kreatif dan inovatif. Jadi ketika kita sudah arahnya ke peluang usaha, kita juga harus punya ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya, ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi nggak hanya pengen kok, nggak hanya pengen aja, tapi harus ada keinginan untuk mewujudkan. Dan yang terakhir, ada rasa saling senang untuk menjalankan usaha. Selain kita punya ide kreatif dan inovatif, harus senang ya, karena kalau tidak senang percuma, nanti usahanya berhenti di tengah jalan karena dari mindset kita sendiri. Sudah bosen kah, nggak merasa puas dan sebagainya. Oke, ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Oke, bisa dibaca. Yang pertama, memiliki nilai jual. Jadi ketika kita punya mindset sudah ngarahin di peluang usaha, kita harus memiliki produk, kita harus memiliki sebuah nilai jual. Payu, kalau bahasa Jawanya ibaratnya itu harus payu atau laku. Jangan sampai kita membuat sebuah usaha yang tidak laku atau kurang diminati oleh konsumen. Kemudian usaha bukan hanya ambisi pribadi, tapi bersifat nyata. Nah itu. Kemudian yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Awet, jadi tidak gampang ditinggalkan oleh konsumen kalau usaha itu awet. Kemudian bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi dari kecil
kemudian dikembangkan menjadi tengah-tengah atau premium, kemudian baru dikembangkan menjadi industri besar. Kalau sudah industri besar, itu produknya adalah massal. Massal itu produksi dalam jumlah besar. Kemudian memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial yang harus dimiliki, atau setidaknya karakternya harus memenuhi syarat sebuah peluang usaha. Oke, silakan dibaca dulu di halaman 19. Coba dipelajari di halaman 19 tentang peluang usaha. Oke, halaman 19. Boleh sembari dicatat ya, jadi nanti buku ini untuk pegangan selama 1 tahun ke depan, yang mana karena tidak ada lembar kerja siswa, kita menggunakan buku paket untuk mempelajari tentang peluang usaha. Oke, silakan boleh dicatat untuk poin-poinnya. Tadi kita sudah membahas ciri-ciri peluang usaha ya. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu untuk ciri-ciri peluang usaha yang ada di halaman 19. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Ini tahap awal terlebih dahulu, sembari dibaca. Ini. Nah, oke. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Oke, belum ada pertanyaan? Oke, bisa ya. Oke, jadi dipelajari dulu di halaman 19. Itu ada poin 1 sampai 7. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Gimana? Bisa? Oke. Oke, jadi sembari kalian mempelajari ya, saya terangkan lagi bahwasanya tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita itu secara otomatis bisa dikerjakan. Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Oke, setelah tadi ada ciri-ciri, setelah tadi ada quotes juga dari Pak Sandiaga Uno,
Tapi tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Ada yang namanya analisis peluang usaha, bisa sembari dilihat di bukunya ya. Analisis peluang usaha adalah suatu aktivitas di mana seseorang atau perusahaan melakukan penelitian, perencanaan, perkiraan, sampai proses evaluasi sebuah usaha. Jadi sebelum kita membuat sebuah usaha, kita harus menganalisis terlebih dahulu, biar nanti usahanya itu bisa berkepanjangan dan berkembang. Manfaat analisis itu sendiri yaitu memperlancar jalannya bisnis serta mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, itu gunanya analisis. Analisis peluang usaha dilakukan agar perusahaan dapat menentukan strategi bisnis apa yang paling tepat. Namun, terdapat beberapa tujuan lain yang tak kalah penting. Tujuan dari analisis usaha tersebut. Yang pertama, mencegah perusahaan bangkrut. Analisis salah satu tujuan utamanya yang penting adalah mencegah perusahaan bangkrut. Yang kedua, mempunyai gambaran mengenai nilai produk. Yang ketiga, dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat, memahami persaingan di pasar. Yang kelima, mengetahui seberapa layak suatu usaha dapat dijalankan. Itu gunanya analisis peluang usaha. Kemudian faktor-faktor keberhasilan peluang usaha. Jadi ketika kita sudah mempunyai ide kreatif, inovatif, tapi kan kita juga menginginkan suatu keberhasilan untuk peluang usaha tersebut, betul? Salah satunya memiliki tingkat resiko kegagalan yang kecil bila dijalankan usaha ini. Yang kedua, produk yang akan dihasilkan telah diuji pasar. Dalam arti telah diuji pasar itu sudah pasti banyak konsumen yang mencari, itu uji pasar. Yang namanya uji pasar itu pasti biasanya konsumen dalam kesehariannya akan mencari produk tersebut. Kemudian produk yang akan dihasilkan mengikuti tren. Jadi tidak produk jadul atau produk yang lama dijual lagi, tapi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Itu faktor keberhasilan. Kemudian produk yang akan dihasilkan dari peluang itu cepat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi ketika sudah ada faktor-faktor keberhasilan, maka hal ini nanti bisa untuk perkembangan usaha kedepannya. Oke, selain faktor keberhasilan yang disebutkan salah satu contoh temanmu tadi, ada yang namanya kegagalan. Biasanya faktor kegagalan usaha, peluang usaha ya, diantaranya satu, bersifat jangka pendek karena kebutuhan pasar bersifat sesaat. Yang kedua, peluang itu sudah kedaluarsa atau telah ada orang yang memulai usaha tersebut. Yang ketiga, peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. Dan yang terakhir, produk yang dihasilkan tidak melalui uji pasar yang akurat. Nah, itu salah satu faktor dari kegagalan. Kalau pengen berhasil, diikuti tadi, misalkan analisis, itu juga faktor keberhasilan. Jadi harus dianalisis dulu. Tapi kalau asal-asalan aja, nanti akan terjadi kegagalan. Oke, analisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Sudah pernah dengar analisis SWOT? Belum ya? Belum. Silakan dibuka lagi bukunya mengenai analisis SWOT di halaman 19 up. Oke, analisis SWOT, SWOT. Sudah ketemu? Sudah. SWOT. Coba Davina tuliskan dari S itu apa? Silakan maju ke depan. Tuliskan dari A. Davina. Nah. Boleh bawa bukunya? SWOT. S-nya apa? Sudah ketemu yang lain? Sudah ya. Oke. S. Silahkan. S saja ya.
Ya, artinya. SWOT ini dianalisis yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah peluang usaha yang akan kita jalani. Jadi dianalisis dulu, nggak langsung, karena tidak semua yang ada di hadapan kita menjadi peluang. Tidak. Dengan kita mindsetnya pengen berkembang, ya, maka adanya analisis. Sudah? Oke, silakan duduk. Strength, kekuatan, apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran? Strength adalah kekuatannya. Kemudian ada W, ada yang bisa menyebutkan W? Sudah ketemu W? Oke, silakan W. Namanya siapa? Amelia. Amelia. W. Weakness, apa itu weakness? Ada strength, ada weakness. Oke, terima kasih. Jadi, weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat sebuah usaha. Ini yang harus dianalisis terlebih dahulu oleh wirausaha tersebut. Melihat dari peluang usaha yang akan dijalani. Strength, weakness, kemudian ada O. Apa O? Bisa? Oke, silakan ditulis biar temannya juga melihat. Oke. Oh, hapusnya mana? Udah, Pak. Ini. Oke, ada opportunity. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Peluang apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan? Ini analisis yang ketiga. SWO, yang terakhir adalah T. Apa T? Sudah ketemu? Oke. Treat, silakan ditulis.
ada S, ada W, ada O, dan ada T. So, strength, weakness, opportunity, dan threats. Di sini ada yang ikut ESCO? Ada yang ikut ESCO? Extra ESCO? Nggak ada? Ada, Pak. Ada saya. Oh, kamu. Oke, nanti coba bacakan SWOT-nya. Kan ini ada bahasa Inggrisnya, biar temennya tahu yang betul itu bacanya seperti apa. Oke? Ya sudah, duduk. Terima kasih ya. Oke, coba bacakan SWOT. Caranya baca yang betul seperti apa? Dimulai dari S. Ini apa ini? Kamu toh? S. Bacanya? Strength, Terus kemudian W. weakness, Kemudian O. opportunity, Yang T. threat. Oke, jadi seperti itu. Ini analisis yang sering digunakan untuk menganalisis sebuah peluang usaha. Yang pertama ada S. Coba pengertian S-nya, baca yang di papan tulis. S apa? Kekuatan? Kekuatan apa yang Kekuatan apa yang sampai sasaran. Oke. Kemudian weakness paling depan. Kelemahan apa yang membatasi atau mengamankan. Oke. Kemudian opportunity sebelah. Peluang apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Oke. Kemudian yang threat, yang T, yaitu Ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha. oke. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan adalah menganalisis ini. Kekuatan apa sih dari usaha yang akan kita lakukan? Setelah kekuatan, kelemahan apa sih yang mungkin terjadi di usaha kita ke depannya? Itu harus kita punya ide dulu. Jadi nggak hanya langsung buka sakar PDW, enggak. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian threat itu ancamannya apa. Karena ketika kita membuka sebuah usaha, ya dengan melihat peluang usaha tersebut, pasti ada ancaman, pasti ada peluang, pasti ada kelemahan, dan pasti ada kekuatan. Nah, kenapa kok dianalisis? Biar dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini bisa kita lakukan sebuah antisipasi. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya review sedikit mengenai peluang usaha. Sekali lagi saya tekankan, tidak semua peluang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis untuk keberhasilan. Salah satu analisis yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Nah, begitu peluang usaha, manfaat juga sudah, tujuan juga sudah, keberhasilan dan kegagalan juga sudah. Maka dari itu selanjutnya kalian saya bentuk kelompok ya. Nanti satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi nanti ada 4 kelompok ya. Saya bagi kelompoknya biar adil. Dimulai dari Angelina, Aditya, Ahmad Afan, Ahmad Hafi. Silakan berkelompok dulu, 4 dulu, nanti saya tambahkan. Di depan sini, yang lain geser dulu. Angelina, Aditya, Ahmad Afan, Ahmad Hafi, 4 dulu. Nah, ini kelompok 1 di sini. Selanjutnya Aprilia, Alif, Ayub. Silakan berkelompok belakangnya di sini. Mulai dari Aprilia,
Alif, Ayub. Kurang berapa kelompok? Kurang 1. 4 ya. Sudah 4 dulu ya. Zakaria, ikut di sini Zakaria. Aziz Zakaria nggak ada ya? Barik. Sorry, Barik ikut ke sini. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok selanjutnya Arga, Bondan, Cahya, Charlie. Di sini Arga, Bondan, Cahya, Charlie, silakan di sini. Selanjutnya Davina, Davinsa, Gabriel, Hanggi, silakan berkelompok di sini. Yang belum dapat kelompok siapa? Ya, sebentar. Ini sudah 4? Ya. Ini sudah 4? Ini sudah 4? Silakan. Sudah 4? Yang belum dapat kelompok berempat ya? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi nanti 5 kelompoknya nggak apa-apa. 1 kelompok jadi 1, 4 orang ini di sini. Oke, jadi ada 5 kelompok, masing-masing 4 orang. Oke, sudah. Silahkan untuk kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Silahkan berdiskusi. Saya berikan LKPD yang nanti diisi untuk masing-masing kelompok ya. Silahkan saling berhadapan untuk berdiskusi satu sama lain. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Oh, kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 5. Referensinya silahkan boleh by book, menggunakan buku, dan jika ada referensi tambahan boleh menggunakan HP. Silahkan untuk search di media sosial boleh. Jadi selain buku ada HP yang bisa digunakan sebagai referensi tambahan untuk jawaban kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan mengacungkan tangan. Saya beri waktu kurang lebih 7 menit untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi, kalau ada yang nggak bisa ditanyakan. Paham? Tulis di mana, Pak? Di sini langsung nggak apa-apa. Di bawahnya sini. Ada yang ditanyakan? Belum? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kelompoknya ditulis ya nanti. Nggak usah. Oke, kalau ada yang nggak bawa buku, langsung ditulis di lembarannya boleh.
Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pak Reza mau tanya. Apa? Pak, ini kan yang ketiga, coba sebutkan masing-masing contoh pada analisis SMT. Itu kan yang udah dibahas keterangannya. Iya. Jadi nanti misal kayak S-nya kekuatan. Iya. Itu berarti nanti disebutkan kekuatannya apa? Iya, kekuatannya apa? Betul seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya, sama. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Bisa ya? Oke, silakan dilanjut. Jadi untuk nomor 3 itu adalah masing-masing contohnya, kekuatannya apa yang akan, kan kalian punya usaha, kekuatan apa yang dimiliki oleh usaha yang akan kalian lakukan. Ya, habis ini nanti dipresentasi. Iya. Ada kesulitan? Sudah Pak. Kesulitannya nomor 3. Oke. Jadi nanti setelah ini dipresentasikan ya. Baik Pak.
Kalau di mau meliputi Oke, bagi kelompok yang sudah silakan boleh mengacungkan tangannya. Jadi ketika sudah untuk kelompok 1, tahan dulu ya. Nanti biar bareng sama teman-temannya dulu. Salah satu siswa menghapus papan tulisnya. Oke, terima kasih. Oke, jika sudah, salah satu kelompok dulu dipresentasikan maju ke depan. Nanti kan kelompok 1 ini, kelompok 2 sudah? Sudah, kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sedikit lagi, oke. Kelompok 1 dulu, silakan dipresentasikan maju ke depan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Dibaca soalnya, habis itu baru jawabannya ya. Seperti biasa, salam, sebutkan nama kelompoknya, terus dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang dari kelompok 1, saya Edi Najara. Kami di sini akan mempresentasikan judul yang nomor 1, berdasarkan apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah kesempatan atau potensi untuk mengembangkan suatu bisnis atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Jadi yang dimaksud peluang usaha gimana ya? Beberapa usaha kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan suatu bisnis atau usaha yang dapat menguntungkan kita dan kita mempersiapkan dan yang nomor 2, Silakan, yang nomor 2 ganti temannya aja. Nah, biar urut. Untuk nomor 2, bagaimana cara melihat peluang usaha lewat potensi yang ada dan cara identifikasi kebutuhan pasar terlebih dahulu. Yang kedua, analisis tren. Kita trennya sekarang kan jadi kayak Allshop, Shopee, TikTok Shop gitu. Nah, yang ketiga itu riset pasar. Jadi pasarnya juga modern dan tradisional. Terus, yang nomor 3. Sebutkan masing-masing contoh pada analisis SWOT.
S yaitu tim yang berpengalaman, Oke, bagus. produk yang unik dan jaringan yang luas. Oke. Untuk B, keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada supplier dan kualitas produk yang tidak kompeten. Untuk O, pertumbuhan pasar yang cepat dan teknologi yang baru. Untuk C, kerusakan reputasi dan perubahan ekonomi. Selanjutnya, Berdasarkan mengenai strategi dan mengenai pasar, fleksibilitas, analisis. sudah? Oke, sudah. Mungkin ada satu pertanyaan aja dari temannya yang audiens ya. Nanti satu kelompok satu pertanyaan dari masing-masing teman atau masing-masing kelompok yang duduk atau audiensnya. Mungkin bisa satu pertanyaan dari kelompok 2. Bebas pertanyaannya. Misal tanya tentang apa usaha yang ingin kalian jalani, misal. Atau mungkin kekuatan apa sih, diulangi lagi kekuatan apa yang ada di usaha kalian. Boleh bebas seputar analisis usaha, analisis peluang usaha. Ya, silakan Amir. Saatnya jam kedua dimulai. Ulang coba. Bagaimana cara untuk melancarkan suatu usaha? Bagaimana cara untuk melancarkan suatu usaha? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Fede. Untuk melancarkan suatu usaha ini, kita harus menemukan terlebih dahulu usaha apa yang perlu kita lakukan. Bagus. Jika kita tidak menentukan pilihan, kita akan kebingungan saat melakukan usaha. Yang kedua, kita harus menyusun tahap demi tahap usaha itu. Jika mungkin kita ingin berjualan hashtag, kita itu harus menentukan kayak bahan apa aja yang dibutuhkan, itu alat-alat, kita perlu apa lagi gitu. Lalu kita bisa menentukan seperti cara kita melakukan usaha. Kayak yang sudah saya tadi, kita akan berusaha seperti apa kita berjualan apa langsung di apa toko atau di pinggir jalan gitu, atau kita bisa kayak ya also, terus atau kita bisa misalnya kayak saya masang SW ini, kayak kita buka apa open PO gitu, kita buka open PO jualan hashtag gitu yang silahkan gitu. Jadi kita harus merincikan dari awal sampai akhir usaha kita agar kita bisa melakukan suatu usaha. Oke. Cukup? Oke, cukup ya. Jadi bisa dipahami untuk jawabannya. Ya, seperti ini adalah contoh segmentasi pasar. Jadi menyusun dulu, kemudian mengetahui dulu konsumennya atau customernya itu siapa, gitu ya. Oke, boleh silakan ditutup dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurangnya, belum ada lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 siapkan satu pertanyaan. Kelompok 2 boleh 2 di sini, 2 di situ. Oke, silakan. Dibuka terlebih dahulu. 2 di sini, 2 di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Triana Susanti. Nama saya Alif Panawa Widianto. Nama saya Alif Panawa Widianto. Jadi pertanyaan kami di sini ingin mempresentasikan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Ida. Untuk pertanyaan yang pertama,
Sedangkan apa saja yang dimaksud dengan peluang usaha? Sedangkan peluang usaha sendiri memiliki arti kesempatan untuk menjalankan usaha yang berpotensi memberikan keuntungan. Untuk pertanyaan yang kedua, Bagaimanakah cara melihat peluang usaha lewat potensi yang ada? cara untuk melihat potensi peluang usaha yang ada dengan cara mengamati keahlian diri, kebutuhan pasar keren, dan serta sumber daya alam sekitar. Untuk pertanyaan yang nomor 3, Coba sebutkan masing-masing contoh pada analisis SWOT. tes yang untuk lokasi strategis, tes pengalaman uang, dan pasar baru, dan banyak pasangan. selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengenai strategi dalam memilih jenis usaha. Strategi dalam memilih jenis usaha, pilih sesuai minat. Nomor satu pertanyaan ya? Lihat kebutuhan pasar, modal, resiko, dan lokasi. Setelahnya pertanyaan terakhir ada pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan jenis usaha yang kalian ketahui. Yang pertama adalah perdagangan, dimana jual beli barang. Yang kedua ada jasa, yaitu yang menyediakan layanan. Yang ketiga ada manufaktur, yaitu produksi barang. Serta yang keempat ada kreatif, kerajinan atau desain. Cukup sekian itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok satu pertanyaan. Saya Nanti dulu, nanti urut. memperwakilan kelompok 1, yaitu bagaimana cara mempertimbangkan suatu produk. Jadi, mempertimbangkan suatu produk dalam kewirausahaan itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama, mudah dalam pemakaian produk, efisien dalam penggunaan produk, kualitas produk terjamin, serta hemat dalam pemakaian. Oke, seperti itu. Cukup dipahami? Oke. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwasanya ada step-step yang harus dilakukan ya dari pertanyaan kelompok 1. Ya. Oke, silakan untuk ganti kelompok lain ditutup boleh? Ya, presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 yang penanyanya dari kelompok 4 satu pertanyaan ya nanti. Oke, silakan dari kelompok 4 dari kelompok 3. 2 di kanan, 2 di kiri. Silakan dibuka nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peluang kerja. Perkenalkan, nama saya Budi Triandono. Nama saya Adi Putra. Nama saya Celia Belia. Nama saya dari Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan untuk memulai usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Soal nomor 2, bagaimanakah cara melihat peluang usaha lewat potensi yang ada? Caranya adalah 1, kenali minat dan kemampuan diri. 2, lihat kebutuhan di lingkungan sekitar. 3, amati tren dan hal yang sedang ramai. Dan keempat, gunakan sumber daya yang kamu punya. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, coba sebutkan masing-masing contoh pada analisis SWOT. S, yakni street, adalah produk unik dan kualitasnya bagus. B, yakni fitness, yaitu model kecil dan belum dikenal oleh khalayak ramai. O, opportunity, yaitu banyak yang dibutuhkan dan tren yang mendukung. T, yaitu trend, banyak pesaing dan harga sedang baik. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan mengenai strategi dalam memilih jenis usaha. 1. Lihat kebutuhan pasar. 2. Sesuaikan dengan kemampuan modal. 3. Gunakan analisis SWOT. 4. Coba dan usaha berjenis. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis usaha yang kalian ketahui.
bikin barang, misal baju dan kerajinan, jasa layanan, misal salam dan servis, dagangan, misal toko, pertanian atau peternakan, tanam atau ternak, kuliner, jual makanan atau minuman. Sudah? Oke, itu tadi paparan presentasi dari kelompok 3. Satu pertanyaan dari kelompok 4, silakan diajukan. Silakan berdiri. Apa perbedaan antara peluang dan ide usaha? Berikan contohnya. Apa perbedaan peluang usaha dan ide usaha? Ya, Itu ya. Oke, berikan contoh. dan berikan contohnya. Oke. Terima kasih dengan beberapa peluang yang dia adalah kesempatan yang bisa kita raih untuk kita membuka usaha. Sedangkan ide usaha adalah sesuatu yang ingin kita jalankan dalam kita berusaha. Seperti contohnya peluangnya nih dari kayak apakah produk itu sedang tren dan sedang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Ide usaha contohnya produk apa yang akan kita keluarkan. Seperti itu. Oke, bisa diterima kelompok 4? Oke, jadi seperti itu ya perbedaannya. Coba ulangi sekali lagi biar semua juga mendengarkan. Peluang adalah kesempatan yang bisa kita raih untuk kita menjalankan sebuah usaha. Betul. Sedangkan ide usaha itu adalah sesuatu produk yang ingin kita jual belikan. Oke, jadi perbedaannya adalah seperti itu. Mungkin sudah cukup puas ya dengan jawaban dari kelompok 3. Oke, silakan ditutup dan boleh kembali ke tempat. Dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, teman, buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 penanya satu pertanyaan dari kelompok 5. Dua di kanan, dua di kiri. Maju ke depan, agak maju aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh Pak Nazar. Perkenalkan, nama saya Dania Ikan Azada dan rekan saya. Saya Gabriel Putra Jayatama dan saya Milo Dimas Pradistama. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau potensi untuk memulai atau mengembangkan suatu bisnis atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Bagaimana cara melihat peluang usaha lewat potensi yang ada? 1. Identifikasi kebutuhan pasar, analisis dan riset pasar, inovasi dan kreativitas. Ketiga, pertanyaannya adalah coba sebutkan masing-masing contoh pada analisis SWOT. Yang pertama S, tim berpengalaman, produk yang unik, jaringan yang luas. B, keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada supplier, kekurangan pengalaman dalam pemasaran digital. O, pertumbuhan pasar yang cepat, perubahan kebijakan pemerintah. T, persaingan yang ketat, perubahan ekonomi, dan kerusakan reputasi. 4. Jelaskan mengenai strategi dalam memilih jenis usaha. 1. Analisis pasar. 2. Evaluasi kekuatan dan kelemahan. 3. Tarik peluang diferensiasi. 4. Lakukan analisis SWOT. 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis usaha yang kalian ketahui. Usaha besar, contohnya bank. Usaha online, contohnya Shopee. Usaha mikro, contohnya toko kelontong. Oke, sudah? Silakan satu pertanyaan dari kelompok 5. Misalnya, bagaimana yang bisa dilakukan oleh usaha kecil? Oke, bagaimana strategi pemasaran sederhana bisa dilakukan oleh usaha kecil? yang bisa dilakukan oleh usaha kecil? Ketika saya jawab, mungkin bisa dengan membuat promo di media sosial. Apalagi sekarang kan lagi maraknya aplikasi TikTok. Nanti kan bisa dipromosikan di aplikasi tersebut dengan membuat video-video yang menarik.
Yang kemudian mungkin bisa memberikan diskon atau promo yang besar-besaran untuk grand opening, atau mungkin dengan hari tanggal kembar kayak 77 bulan 7 Juli tanggal 7 gitu bisa diadakan promo. Dan mungkin ada juga testimoni dari pelanggan tentang bisa kalau emang barang yang kamu jualkan itu makanan gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau pendapat dari kelompok 4 lebih ke sosial media. Jadi kita kan sebagai Gen Z ya, kalau kalian itu tidak bisa memungkiri yang namanya bersosial media. Sekarang Gojek, GoFood pun juga sudah sangat mudah, juga sangat marak ya, sudah sangat yang namanya merakar di Indonesia, lebih tepatnya di Nganjuk sekarang sudah banyak. Dan dari kelompok 4 jawabannya adalah salah satu menggunakan sosial media sebagai wadah promosinya. Oke, bagus kelompok 4. Bagaimana kelompok 5? Sudah cukup jawabannya? Cukup ya? Oke, silahkan boleh ditutup, duduk. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok terakhir 5, silakan maju ke depan. Pertanyaannya dari kelompok 1 sudah bertanya tadi. Dari kelompok 3, oke. Satu pertanyaan ya nanti. Silakan kelompok 5 maju ke depan. 2 di kanan, 2 di kiri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya di sini akan menjadi pemateri. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Felicia dan rekan saya tadi ada Kusuma. Baik, saya akan menjawab dari soal yang pertama, yaitu apa itu peluang usaha, yaitu kesempatan untuk menjalankan usaha yang berpotensi memberi keuntungan. Yang kedua yaitu cara melihat peluang usaha, yaitu dengan mengamati keahlian diri, kebutuhan pasar, tren dan sumber daya di sekitar. Yang kedua, cara melihat peluang usaha. 1. Dengan mengamati keahlian diri. 2. Kebutuhan pasar. 3. Tren. 4. Sumber daya di sekitar. Strategi memilih usaha sesuai dengan kemampuan. Lihat kebutuhan pasar. 3. Sesuaikan dengan modal. 4. Perhatikan persaingan. 5. Analisis risiko setelah mengambil. Menerima jenis-jenis usaha perdagangan, membeli dan menjual barang, contohnya toko baju, industri, mengolah bahan baku menjadi produk sendiri atau pabrik roti, jasa membeli layanan tertentu, contohnya bengkel dan salon, pertanian dan peternakan, memanfaatkan lahan atau hewan ternak, contohnya kebun sayur dan peternakan sapi, pariwisata, usaha di bidang wisata dan hiburan, contohnya travel dan apa. Oke, sudah? Oke, sudah. Silakan satu pertanyaan dari kelompok 3 diajukan ke kelompok 5. Berdiri. Oke, pertanyaannya. Saya bertanya kepada kelompok 5. Biasanya jika membuka usaha itu kan pasti ada minus dan plusnya. Untuk saya mengenai minusnya, bagaimana kalian mengatasi mengenai resiko yang ada dalam usaha baru, dan mungkin usaha baru itu ada resikonya apa aja. Terima kasih. Oke, mengatasi sebuah ancaman ya dari usaha yang akan kalian buat. Gimana cara ngatasinya? Cara mengatasinya yaitu mencari pemasok alternatif yang lebih stabil dan membuat keunikan produk atau layanan untuk bersaing. Dan untuk resiko-resikonya yaitu ada modal tidak cukup atau arus kas terganggu. Yang kedua yaitu produk usaha kurang diminati pasar. Yang ketiga persaingan ketat, dan yang keempat bahan baku
kesediaannya di pasar itu naik. Baik, yang jawaban dari kelompok kami, apakah Gimana? Dari kelompok 5 sudah kelompok 3 ya yang tanya. Kelompok 3 dari jawaban kelompok 5 apakah sudah bisa diterima? Bisa ya. Oke, kalau gitu silakan ditutup terus silakan duduk. sekian presentasi dari kelompok 5, apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Dari LKPD yang saya bagikan tadi ada 4 pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan ya. Yang mana kalian masing-masing sudah betul dalam menjawab hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Oke. Setelah itu sebagai materi terakhir, sebagai pembelajaran kita yang terakhir, kan tadi saya setelkan, saya putarkan video dari wirausaha muda yaitu Pak Sandiaga Uno, betul? Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, Kuncinya adalah dari video Pak Sandiaga Uno tersebut dan LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian tarik kesimpulan. Ini nanti saya setelkan sekali lagi, saya putar sekali lagi. Silahkan ditarik kesimpulan apa sih peluang usaha, berarti dari motivasi beliau ini yang harus kalian punya, yang harus kalian jalankan. Sebentar, saya putarkan videonya. kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Nah, Yang kita kontrol itu adalah sebentar, sebentar. Oke, sembari nunggu videonya, kan tadi sudah sekilas saya putarkan ya. Silahkan ditaruh, silahkan ditulis di bawah 5 pertanyaan tadi, kesimpulan apa yang dapat diambil dari video dari pengusaha muda Sandiaga Uno. Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pengusaha muda Sandiaga Uno? Ditaruh di bawahnya aja, di LKPD-nya. Nanti dikumpulkan, nggak usah dipresentasikan. Bisa? Silakan berdiskusi dulu, menghadap ke temennya masing-masing, berdiskusi. Kesimpulannya ditaruh di bawahnya, ditulis di bawahnya dari jawaban LKPD tadi. entrepreneurship itu adalah mindset. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi. Silahkan berdiskusi dengan temannya, bisa ditarik kesimpulan, ditulis di bawah dari LKPD pertanyaan 1 sampai 5 tadi. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin. Oke, silakan ditaruh, ditulis di bawah dari pertanyaan di LKPD. Nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan lagi. Kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There's no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras. Ya, dari kesimpulannya videonya saja.
ditaruh di bawah dari tulisan dari jawaban yang di LKPD tadi. Kesimpulan dari video yang awal tadi sudah kita putar dari pengusaha muda yang kebetulan menjadi menteri ya, mantan Menteri Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Oke. Yang sudah, boleh LKPD-nya dikumpulkan. Yang sudah beserta kesimpulannya, boleh dikumpulkan. Kelompok 3 ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Yang lain? Kelompok 1, oke. Kelompok 5, dan terakhir kelompok 4. Oke, yang terakhir sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini adalah saya tarik kesimpulan. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 4 ya. Oke. Saya review sebentar, saya tarik kesimpulan. Analisis peluang usaha adalah suatu aktivitas di mana seorang atau perusahaan melakukan penelitian, perencanaan, perkiraan, sampai proses evaluasi sebuah usaha. Baik itu telah berjalan maupun yang baru akan dijalankan. Jadi kembali lagi, tidak semua peluang ada yang di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan untuk memperoleh sebuah uang atau keuntungan. Paham ya? Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Kalau yang sering digunakan adalah analisis SWOT. SWOT yang terdiri dari S adalah kemudian weakness adalah opportunity adalah yang terakhir threats adalah jadi ketika kalian sudah bermindset dan mempunyai peluang usaha itu tersebut, maka dianalisis terlebih dahulu. Oke, minggu depan nanti kita akan membahas jenis-jenis peluang usaha. Ini untuk hari ini peluang usaha terlebih dahulu, nanti kita ke jenis-jenisnya di minggu depan. Paham? Ada pertanyaan dari pembelajaran pagi hari ini? Cukup ya? Oke. Cukup, kalau cukup saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan minggu depan. LKPD-nya saya bawa dan saya nilai. Oke, atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Give applause untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bukunya boleh dibawa ke depan, bukunya. Bukunya boleh taruh sini. Bukunya taruh di depan sini. Oke, silakan bukunya ditaruh di depan sini. Sudah semua bukunya? Salah satu memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Silakan untuk disiapkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.